Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidia Aprilia Mardiana dari kelompok 2 dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metode harga pokok pemesanan. Yang pertama mengenai pengertiannya. Jadi, pengertian singkat metode harga pokok pemesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pemesanan. Selanjutnya yaitu mengenai siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur, yaitu siklus pembuatan produk. Yang pertama itu pembelian dan penyimpanan bahan baku. Misal kita mempunyai mebel, maka otomatis hal yang kita lakukan adalah membeli bahan baku tersebut, yaitu kayu. Dan bisa jadi kita akan menyimpannya. Selanjutnya, setelah pembelian dan penyimpanan bahan baku, maka bahan baku tersebut akan diolah menjadi produk jadi, yaitu kayu tersebut akan diolah menjadi kursi atau meja, dan lain-lain. Setelah pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, maka produk tersebut akan disimpan dalam gudang atau kita akan simpan dalam tempat yang telah disediakan. Selanjutnya mengenai siklus biaya. Yang pertama itu adalah penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Selanjutnya penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dan biaya over pabrik. Ini biasanya berupa sewa, asuransi dan pajak dan lain-lain. Dan biaya tenaga kerja langsung. Barulah terjadi pengumpulan biaya produksi. Dan yang terakhir adalah penentuan harga pokok produk jadi. Baru produk tersebut siap untuk diperjualbelikan. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdianila Sari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Yang pertama, produksi ditunjukkan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan di gudang. Dan yang kedua, proses pengolahan produksi terjadi terputus-putus. Yang ketiga, produksi dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dan selanjutnya yaitu karakteristik metode harga pokok pesanan. Yang pertama, pemesan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan. Dan setiap jenis produksi perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Selanjutnya, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok. Yang pertama, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Selanjutnya yaitu biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. Dan selanjutnya biaya produksi langsung. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu, sedangkan dan berdasarkan dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pemesanan berdasarkan tarif yang dibebankan di muka. Yang terakhir yaitu harga pokok per unit dihitung pada saat pemesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah
unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulkarnain. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Langsung saja ya. Manfaat informasi harga pokok pesanan. Di sini ada 5 poin, yakni yang pertama, menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, yakni mempertimbangkan penerimaan dan penolakan pesanan. Yang ketiga, memantau realisasi biaya produksi. Dan yang keempat, yakni memantau harga pokok persediaan produk jadi dan produk yang dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang kelima, menghitung laba atau rugi pesanan. Ya, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sistem pembebanan biaya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa sistem pembebanan biaya ada 3 poin. Yang pertama, biaya bahan baku dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Di sini juga dibebankan berdasarkan biaya sesungguhnya. Namun, berbeda dengan biaya overhead pabrik. Di sini ada perbedaan karena apa? Karena biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif, begitu teman-teman. Jadi biaya bahan baku dan biaya tenaga langsung di sini sama berdasarkan biaya sesungguhnya. Namun biaya overhead pabrik di sini dibebankan atas dasar tarif, gitu. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir ya. Pembahasan yang terakhir di sini yakni proses pengolahan. Di sini ada 2 poin dalam proses pengolahan. Yang pertama yakni proses produksi yang melalui 1 tahap pengolahan. Yang kedua, proses produksi yang melewati lebih dari 1 tahapan produksi. Jika teman-teman masih ada yang belum paham atau ada yang sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo ditanyakan di akhir sesi. Kami menyediakan sesi tanya jawab. Mungkin ini dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau kata yang menyakiti hati teman-teman, kami sekelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesan dari kelompok kami, tetap jaga kesehatan, jauhi kerumunan, dan tetap taati protokol kesehatan.